Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Abdi Sosani, D05-2190-18. Saya akan mempresentasikan tentang observasi aspek hukum zakat dan wakaf Kecamatan Porong. Narasumber saya dari Lazisnu Porong, yaitu Mbak Nur Anissa SPD dari Distribusi dan Program. Hubungan antara hukum Islam dengan hukum nasional. Di sini saya akan memperkenalkan 3 persoalan, yaitu apakah Lazisnu sendiri bisa berkontribusi dengan hukum Islam dan hukum nasional? Menurut beliau, iya, karena infak sedekah mempunyai potensi yang besar dalam perekonomian dan pengelolaan dana zakat infak sedekah. Secara optimal akan dapat berkontribusi positif dalam perkembangan ekonomi. Lazisnu sendiri sebagai lembaga yang mengelola dana zakat infak sedekah mempunyai peran dan fungsi yang sangat vital untuk dapat menggunakan dana zakat infak sedekah dalam pemberdayaan umat dan pembangunan ekonomi. Analisis mengenai kekuatan, peluang, kelemahan, dan ancaman menjadi suatu hal yang penting bagi Lazisnu tetap eksis dalam menjalankan fungsinya. Dapat contoh kontribusi yang dilakukan Lazisnu pada hukum Islam dan hukum nasional seperti apa? Kontribusi yang diberikan oleh Lazisnu Kecamatan Porong yaitu penerimaan zakat infak sedekah yang berupa 1. Bantuan cepat tanggap, yaitu warga miskin yang memerlukan bantuan cepat tidak dapat ditunda dan tidak dapat diwakilkan, seperti sakit kritis, kecelakaan, dan bencana. Dan yang kedua, bantuan masyarakat produktif, masyarakat miskin yang mempunyai produktivitas di wilayah setempat diberikan modal usaha, bimbingan, dan pelatihan. Maka tugas Amin di Lazisnu sudah mengikuti hukum Islam dan hukum nasional yang telah ditetapkan. Menurut beliau sudah, karena selaku Amin utama harus taat dan patuh terhadap hukum Islam dan hukum negara. Tugas dan tanggung jawab Amin zakat sendiri tidak hanya sebatas mengumpulkan zakat dan menyalurkan kepada penerima berhak, tetapi juga sekaligus memiliki tanggung jawab moral dan dakwah untuk mendidik masyarakat di sekitar. Untuk regulasi zakat di Indonesia, apakah strategi yang digunakan di lembaga dalam menghimpun dana zakat sudah sesuai dengan regulasi zakat di Indonesia sendiri? Menurutnya, strategi yang digunakan untuk menghimpun dana sendiri untuk memasuki instansi baru saat ini, Lazisnu Kecamatan Porong mengandalkan strategi dakwah sport melalui bagian keagamaan dan rohis dan bagian umum untuk menawarkan kajian-kajian rutin. Untuk setelahnya menggunakan metode dekat, kemudian ada ikatan dengan Lazisnu. Kemudian kita baru akan masuk untuk zakat infak sedekah. Untuk awal strateginya kita mengadakan pengenalan. Apakah ada strategi khusus yang dilakukan lembaga dalam menghimpun dana di masa pandemi seperti ini? Menurut beliau sama, karena pada dasarnya kami menjual program-program kami, apabila kurang peminat, kita tawarkan program yang lain. Apakah zakat di lembaga Lazisnu sesuai dengan regulasi zakat di Indonesia? Menurut beliau, kalau regulasi zakat sesuai dengan regulasi zakat di Indonesia, karena lembaga Lazisnu Kecamatan Porong di bawah naungan Lazisnu Sidoarjo, dan setiap 6 bulan dan akhir tahun lembaga Lazisnu wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat infak sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya kepada Badan Amil Zakat Nasional dan pemerintah daerah.
organisasi pengelola zakat. Bagaimana sistem pengelolaan zakat di Lazisnu sendiri? Lazisnu sendiri memiliki struktural agar semua berjalan dengan baik dan lancar. Di antaranya adanya perencanaan, yaitu menetapkan tujuan dan serangkai tujuan, merumuskan keadaan saat ini, mengidentifikasikan segala kemudahan dan hambatan, mengembangkan rencana atau serangkaian kegiatan untuk mencapai tujuan, dan pengorganisasian, yaitu seperti pengorganisasian departemen, bagian organisasi formal, rantai perintah dan kesatuan perintah, tingkat-tingkat hierarki manajemen, dan penggerakan kepemimpinan, komunikasi, dan motivasi. Siapa yang punya kewenangan melakukan pengawasan terhadap pengelolaan zakat di Lazisnu? Yang mempunyai kewenangan dalam pengawasan Lazisnu Kecamatan Porong yaitu BJNU Sidoarjo atau Lazisnu Kabupaten Sidoarjo, dan dilanjut oleh Basnas, Badan Amil Zakat Nasional, dan pemerintah daerah. Bagaimana perizinan lembaga zakat sendiri? Untuk mendapatkan perizinan dalam pendirian lembaga zakat, syarat apa saja yang harus dilakukan? Untuk mekanisme perizinan sendiri, pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2013, Pasal 58 Ayat 1 dan 2, pembentukan pada lembaga amil zakat dilaksanakan dengan pengajuan dan pimpinan organisasi kemasyarakatan Islam dengan melampirkan anggaran dasar organisasi, surat keterangan terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan dari Menteri Dalam Negeri, surat keputusan pengesahan sebagai badan hukum dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, surat rekomendasi dari Badan Amil Zakat Nasional, susunan dan persyaratan kesediaan sebagai pengawas syariah, surat pernyataan bersedia diaudit syariah dan keuangan secara berskala, dan program pendayagunaan zakat bagi kesejahteraan umat di Ormas seperti Nahdlatul Ulama disahkan oleh Menteri Agama yang disebut Lazisnu dengan Menak RI nomor 255 tahun 2016 berlaku di semua jajaran. Jika dalam beberapa syarat tersebut, bagaimana jika kurang dari satu syarat tersebut dikatakan tetap masih mendapatkan izin? Tidak, menurut dia tidak bisa, karena lembaga amil zakat merupakan lembaga yang mendukung dana umat Islam, karena dikatakan dananya adanya penyalahgunaan dana. Syarat-syarat amil zakat. Apakah ada syarat khusus menjadi amil di lembaga Lazisnu Porong? Tidak, mengingat bahwa definisi amil adalah orang yang diangkat oleh imam kepala negara. Maka Suriah Nahdlatul Ulama wilayah Jawa Timur mengusulkan pada PBNU agar supaya lembaga zakat di tingkat pusat atau PBNU diusulkan pada pemerintah Departemen Agama Republik Indonesia untuk diangkat sebagai amil. Dengan demikian Nahdlatul Ulama beserta organisasi mulai pusat sampai bawah bisa membentuk amil zakat. Apakah seorang mu'alaf boleh menjadi amil? Kemungkinan tidak. Menurut Lazisnu Porong kemungkinan tidak, karena amil sangat berhubungan dengan kepercayaan umat Islam, dan untuk menjadi seorang amil harus mengetahui hukum dan ketentuan-ketentuan terkait zakat sendiri. Apakah para amil mendapatkan pelatihan secara reguler atau khusus mengenai zakat? Untuk pelatihan saat ini tidak ada, tetapi untuk pembekalan amil sendiri setiap tahun ada pembekalan dari Lazisnu Kabupaten Sidoarjo atau PBNU. Perda zakat di Indonesia. Apakah lembaga ini memiliki kewenangan dalam mengambil keputusan perda zakat untuk di lembaga Lazisnu Kecamatan Porong? Tidak, mungkin di Lazisnu Kabupaten Sidoarjo atau PBNU, karena Lazisnu juga lembaga
yang terjun di lapangan dan mungkin memiliki kewenangan terhadap suatu keputusan perda zakat, peraturan daerah zakat. Apakah Perda Sidoarjo sama dengan perda di daerah lain? Tidak, karena tiap daerah mempunyai karakter sendiri-sendiri dan permasalahan tersendiri. Untuk pelaporan dan pertanggungjawaban Lazisnu sama, yaitu menyampaikan laporan kepada Badan Amil Zakat Nasional dan pemerintah daerah. Apakah ada hukum tersendiri dari perda kepada amil yang melakukan kesalahan? Untuk saksi bagi amil, peringatan tertulis, pemberhentian sementara dari kegiatan pemberhentian izin. Saksi pidana sesuai pasal 25 dikenakan pidana penjara 5 tahun dan denda 500 juta. Menurut saya ini sama sesuai undang-undang zakat saksi pidana. Sekian dari saya, Muhammad Bagus Ghazali. Masih banyak kekurangan dalam wawancara dan maaf apabila ada kesalahan dan tulisan data yang mengakibatkan data tersebut tidak akurat. Ya, dari saya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.